Aku tunjukin video tugas UAS aku ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ajeng Napasa Putri. Saya dari NPM 23106311100203. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan saya dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi tentang model cooperative learning. Nah, sebelumnya di sini apakah udah ada yang pernah tahu tentang cooperative learning atau model pembelajaran berbasis cooperative learning? Nah, jadi cooperative learning adalah suatu pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam model ini, siswa tidak hanya bertanggung jawab atas pemahaman mereka sendiri, tetapi juga membantu anggota kelompok lainnya untuk belajar. Nah, sehingga tercipta tuh interaksi yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Lalu, model ini relevan karena meningkatkan keaktifan siswa. Maksudnya di sini yaitu semua siswa terlibat dalam diskusi, saling bertukar ide, dan menyelesaikan tugas bersama. Nah, lalu juga bisa tuh mengembangkan keterampilan sosial. Yang dimaksudnya ini adalah cooperative learning ini bisa melatih siswa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Dan juga dalam cooperative learning ini juga dapat menyelesaikan konflik secara positif. Lalu, mendukung pemahaman mendalam. Nah, siswa belajar dari berbagai perspektif dalam kelompok, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih kaya. Lalu juga bisa menerapkan nilai-nilai Islami. Maksudnya, dalam konteks pembelajaran agama, lalu model ini tuh bisa mendukung pengamalan nilai ukhuwah Islamiyahnya, lalu saling tolong-menolong, dan kerjasama yang sejalan dengan ajaran Islam. Contoh yang relevannya ini dalam pendidikan agama Islam ini, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, menerapkan cooperative learning ini sangat cocok untuk diterapkan untuk seperti diskusi nilai-nilai akhlak dalam Al-Quran dan juga hadis. Lalu bisa menganalisis kisah-kisah Nabi, lalu juga sahabat untuk diambil hikmahnya. Dan selanjutnya adalah hafalan bersama, seperti contohnya surat-surat pendek dengan saling membantu anggota kelompok. Gitu. Nah, lalu dengan pendekatan ini mengintegrasikan gitu pembelajaran aktif dengan membentukkan karakter dan nilai-nilai moral gitu yang diajarkan dalam Islam. Nah, baik, itu adalah penjelasan tentang cooperative learning. Semoga kalian bisa paham ya tentang apa itu model cooperative learning gitu, yang bisa diterapkan oleh guru atau guru-guru pemula nih gitu dalam model pembelajaran cooperative learning. Apalagi khususnya cocok gitu model ini bisa diterapkan dalam pendidikan agama Islam gitu. Nah, di sini saya ingin menerapkan atau mencontohkan langkah-langkahnya dalam cooperative learning. Ya. Baik. Nah, sekarang saya akan mencontohkan tahapan-tahapan dalam cooperative learning pada pembelajaran yang saya ambil, yaitu menyayangi anak yatim melalui surat Al-Quran. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, yaitu tujuannya adalah membuka pembelajaran tersebut dan membangun suasana belajar dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tidak langsung ayo langsung kerjakan gitu, tidak ya. Nah, pertama kita buka seperti
warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Lalu guru tersebut langsung menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un ya. Surat ini mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim dan membantu orang yang membutuhkan. Nanti kita akan membaca, menulis, dan memahami lalu menghafal bersama ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah tahap pembentukan kelompok. Jadi si guru membagi gitu siswa ke dalam kelompok belajar yang kecil gitu. Nah, guru langsung berbicara seperti contohnya kayak sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok ini harus terdiri dari 4 orang ya. Nah, dalam kelompok itu nanti akan berbagi tugas. Misalnya ada yang membaca ayat Al-Quran, lalu ada yang menulis artinya, dan ada yang menjelaskan. Dan juga ada yang memimpin hafalan ya dalam surat Al-Ma'un. Nah, jadi semuanya saling membantu ya, semuanya. Oke, gitu. Nah, yang ketiga adalah tahap menyampaikan materi. Nah, kita menjelaskan tuh inti pelajaran secara singkat. Jadi guru berbicara kepada siswa ini secara relevan gitu yang bisa dipahami oleh anak-anak. Contohnya, anak-anak, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Surat ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan anak yatim dan orang miskin gitu. Nah, ibu akan membacakannya terlebih dahulu ya. Kalian dengarkan dan ikuti ya. Lalu kita membacakan surat Al-Ma'un dengan tartil, lalu siswa mengulangnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Baik anak-anak, ibu guru akan mengulangnya 1 ayat dalam 3 kali ya. Nanti kalian ikutin dan simak baik-baik. Ayo, ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo, ikutin. Nah, lalu si murid akan melakukannya terus-menerus sampai ayat itu habis gitu. Nah, selanjutnya adalah tahap penutup. Nah, maksudnya di sini adalah menyimpulkan, guru menyimpulkan pelajaran yang telah tadi diajarkan dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah berkolaborasi kepada semua teman-temannya gitu. Contohnya seperti, Masya Allah, kalian luar biasa banget ya hari ini, bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nanti semoga surat Al-Ma'un ini bisa menjadi bekal untuk kalian agar lebih peduli kepada sesama ya. Jangan dilupa ya. Nah, ingat, terusin lagi ya hafalannya. Jangan cuma di kelas, tapi juga di rumah ya. Nanti kita akan cek lagi minggu depan. Ibu ingin semuanya bisa menghafal surat Al-Ma'un minggu depan semuanya ya. Nah, sekarang ayo mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Nah, dengan tahapan ini
Jadi siswa belajar lebih aktif gitu. Terus juga bisa bekerja sama sekaligus bisa memahami nilai-nilai Islami secara mendalam gitu. Nah, jadi dengan tahapan kooperatif ini bukan hanya guru memberikan kelompok lalu guru meninggalkan atau menelantarkan peserta didik gitu, tapi kita juga harus membimbing agar semua kelompok itu bisa kelihatan gitu, mana yang lebih aktif, mana yang tidak introvert gitu si siswanya, atau kurang memahami dalam pembelajaran tersebut gitu. Tujuan dalam model kooperatif ini itu yang seperti itu gitu ya. Baik, saya tutup, saya akhiri dalam presentasi saya kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran model pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Taufik. Semoga dengan video ini tidak menjadi kekurangan saya untuk selalu berkreativitas dalam nantinya saya menjadi guru. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang dikenankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmu ini.